Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Billy Farnenggolan. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal ekonomi. Kita masuk nomor pertama, itu adalah tuliskan 4 syarat terjadinya pasar. Itu ada pertama, terdapat penjual, terdapat pembeli, terdapat barang yang diperjualbelikan, terdapat kesepakatan harga. Nomor 2, tuliskan 4 ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang A. Dan yang ke B, tuliskan 2 ciri-ciri pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. 4 ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu adalah terdapat banyak penjual dan pembeli, bebas keluar masuk pasar, barangnya bersifat homogen. Yang keempat itu adalah pengetahuan pembeli dan penjual itu bersifat sempurna terhadap pasar. 2 ciri-ciri pasar monopoli. Nah, 2 ciri-ciri pasar monopoli. Pertama itu hanya ada satu penjual dan barang yang dijual tidak ada penggantinya. Kalau pasar oligopoli, sedikit penjual, sedikit rintangan untuk memasuki industri kecil. Pasar monopolistik, produk beraneka ragam, iklan sangat penting. Kita masuk nomor 3, bank adalah tempat menghimpun dana dari masyarakat. Tuliskanlah jenis-jenis bank. Oke. Bank berdasarkan fungsi. Bank berdasarkan fungsi itu ada bank sentral, bank umum, bank BPR. Yang kedua itu adalah bank berdasarkan kepemilikan. Bank berdasarkan kepemilikan itu ada bank milik swasta nasional, bank milik umum, bank milik pemerintah, bank milik asing, bank milik campuran. Nah, oke. Yang nomor 4 itu adalah 3 tugas bank sentral dan bank umum. Nah, tugas bank sentral 1, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2, mengatur dan menjaga sistem kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, sedangkan tugas bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat, menerima pinjaman atau kredit, dan menerima pembayaran. Kita lanjut nomor 5. Bank umum dan bank BPR dapat menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Apa perbedaan keduanya? Kita lanjut nomor 5. Apa perbedaan bank syariah? Apa perbedaan prinsip konvensional maupun syariah? Nah, jawabannya adalah perbedaannya pembagian keuntungan menggunakan, kalau misalnya konvensional itu menggunakan sistem bunga, kalau syariah itu menggunakan riba, keuntungan yang dibagi dengan sistem hasil. Kegiatan operasi bank itu misalnya konvensional itu menggunakan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Kalau bank syariah itu berdasarkan prinsip kitab syariah, Al-Quran dan hadis, dan diatur oleh undang-undang juga. Pengawasan itu Bank Indonesia secara makroprudensial dan OJK secara mikroprudensial. Kalau bank syariah itu Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kita lanjut yang nomor 6. Uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Tuliskan dan jelaskan. Syarat uang itu adalah syarat uang itu dapat maksudnya dibarter atau sebagai alat tukar gitu. Misalnya kita membeli barang, jadi kita akan menukarkan barang itu dengan uang. Jadi fungsi uang itu adalah fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu sebagai satuan hitung dan alat pembayaran. Kalau fungsi turunan itu sebagai alat pembayaran hutang, alat penghimpun kekayaan, alat pemindah kekayaan. Nah, jenis uang itu berdasarkan berdasarkan lembaga yang menghasilkan. Misalnya kalau uang kartali itu dihasilkan oleh uang Bank Indonesia. Nah, kalau uang giral, kalau uang giral itu bisa kita dibuat jadi bank umum seperti itu. Misalnya jenis-jenis barangnya itu ada uang logam dan uang kertas. Seperti itu dia. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.